Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zina. Dosa zina termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh manusia. Tidak hanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina juga dianggap meresahkan masyarakat. Bahkan perbuatan zina disebut sebagai penyakit masyarakat. Hukuman di dunia bagi para pezina adalah didera di depan keramaian sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun apabila pelakunya belum menikah. Apabila pelakunya orang yang sudah menikah, baik duda atau janda, maka hukumannya hukuman rajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukuman bagi pelaku zina yang dilakukan oleh orang yang telah tua, maka hukumannya akan menjadi lebih berat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 golongan manusia, yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, apabila seseorang berzina, maka keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti gumpalan awan. Apabila dia telah bertaubat, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku sesama muslim, camkanlah bahwa perbuatan zina sungguh sangat besar bahayanya. Di antaranya, memendekkan umur, menghitamkan wajah, menyebabkan kehancuran rumah tangga, membawa kerusakan dunia dan agamanya, menyebabkan siksa kubur dan diancam masuk neraka, menyebabkan kefakiran dan rizki yang tidak barokah, mendatangkan penyakit yang merusak tubuh dan kemaluan, menghilangkan kebaikan dan amal, menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab, malaikat rahmat akan menjauh, dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Walau demikian besarnya dosa zina, ternyata ada dosa yang 1000 kali lebih besar daripada dosa zina, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Sholat adalah ibadah wajib umat Islam. Sholat merupakan tiang dan pondasi utama agama Islam. Meninggalkan sholat sama dengan meruntuhkan tiang agama dan membuat Allah murka. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja merupakan dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapat kehinaan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali pada keadaan semula, dan mereka tidak berhenti melakukannya. Rasulullah bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Dalam riwayat yang lain juga diterangkan, bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, dimasukkan melalui mulutnya, dan keluar melalui duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Maka jangan pernah meremehkan sholat. Sholat yang menjadi penolongmu di akhirat, bukan harta atau jabatan yang kamu miliki. Sesungguhnya setan berusaha untuk mencelakai dan menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala keburukan dan membimbing kepada kebaikan.